Yang pertama, berorientasi pelayanan. Saya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini saya tunjukkan dengan melakukan pelayanan yang prima pada setiap pembudidaya ikan yang berkunjung ke kantor dinas, baik untuk mendapatkan informasi, menyampaikan permohonan bantuan, ataupun sekedar berdiskusi dalam kegiatan perikanan. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal ini saya tunjukkan dengan menerapkan senyum sapa salam. Saya juga selalu siap membantu setiap masyarakat yang datang untuk masing-masing urusan, memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang ada, dan berusaha untuk menyelesaikan urusan mereka pada hari itu juga. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Dalam melakukan pelayanan, saya berusaha melakukan perbaikan, seperti memberikan tanda terima permohonan, membuat SOP dalam bentuk spanduk di kantor dinas, dan mencantumkan layanan pertanyaan atau pengaduan melalui telepon atau WA untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Yang kedua, akuntabel. Kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Saya datang ke kantor dengan menggunakan pakaian sesuai ketentuan, datang tepat waktu, melakukan pekerjaan di kantor dengan cermat dan teliti, bertanggung jawab terhadap disposisi tugas yang diberikan pimpinan. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Saya dalam melakukan tugas, melakukan penghematan penggunaan kertas dengan berusaha meminimalkan kesalahan print, menggunakan kertas bekas dalam konsep tugas, dan hanya akan menggunakan lampu dan peralatan listrik lainnya pada saat diperlukan, dan meminimalkan kerusakan pada peralatan kantor. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Saya dalam melakukan pekerjaan dapat memposisikan diri sesuai jabatan dan tidak menyalahgunakannya untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga, kompeten. Panduan perilaku yang pertama adalah membantu orang lain belajar. Di dalam lingkungan kerja, saya bersedia membantu teman kerja saya apabila menemui kesulitan di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam hal ini, kami saling bertukar pikiran dan informasi yang dimana itu akan menambah pengetahuan di antara sesama kami. Kedua adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Hal ini dapat saya implementasikan dengan cara membaca literasi dan mencari informasi terkini berdasarkan sumber-sumber informasi yang terpercaya dan aktual. Contohnya seperti mencari undang-undang atau peraturan yang terbaru mengenai tugas pokok dan fungsi saya sebagai analis pengembangan kompetensi. Ketiga adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Hal ini dapat saya implementasikan dengan cara menyelesaikan setiap tugas yang diberikan atasan kepada saya secara teliti dan benar dan tidak dalam keadaan yang terburu-buru. Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Saya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Hal ini saya tunjukkan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan semua pegawai di kantor tanpa membedakan suku dan agama. Saya juga menghargai setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tanpa diskriminasi. Yang kedua, suka menolong orang lain. Hal ini saya tunjukkan dengan saling membantu dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai ASN. Karena pada umumnya, pekerjaan di instansi saya harus dilakukan dengan kerjasama. Saya juga menerapkan menolong masyarakat yang memerlukan bantuan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini saya lakukan dengan membangun hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan tanpa menghilangkan sikap profesional, mencintai dan menikmati pekerjaan, dan selalu melakukan pekerjaan sesuai arahan pimpinan. Loyal, memakai atribut dan juga mengikuti upacara di tempat instansi kita berada dan mengikuti seluruh peraturan merupakan contoh memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Patuh dan mengerjakan tugas dari pimpinan, sekalipun sudah berada di luar jam kerja, selagi pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Merupakan contoh menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Selalu menyimpan dokumen atau berkas penting dengan baik dan benar. Tidak menjadikan informasi pimpinan ataupun
instansi, baik itu pribadi maupun universal, yang bersifat rahasia menjadi konsumsi publik. Salah satu contoh untuk menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif. Adaptif adalah sikap yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan lingkungan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Hal yang dapat saya implementasikan adalah dengan melakukan absensi secara online dengan aplikasi berbasis internet. Kedua, ketika saya ingin men-scan sebuah berkas, sudah tidak secara manual lagi, namun sudah menggunakan aplikasi berbasis digital. Ketiga, mengikuti rapat atau pertemuan secara virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom, yang dimana hal ini dapat mengefisiensikan jarak dan waktu di antara peserta rapat. Ketiga hal tersebut merupakan perwujudan sikap kita yang menyesuaikan diri terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi. Keempat, selalu menggunakan masker, yang dimana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan baru seluruh masyarakat, demi menjaga kesehatan dan keselamatan diri dari pandemi COVID-19. Kolaboratif dapat diartikan membangun kerjasama yang sinergis. Dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam hal perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, kami banyak berkolaborasi dengan ratusan operator sekolah, SD baik SMP, kepala sekolah, dan para konsultan untuk mensinergikan rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah-sekolah di Tapanuli Utara demi terciptanya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Banyaknya pemikiran dan masukan dari berbagai pihak, serta menggali potensi diri untuk belajar di kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan sosial media terkait perencanaan pendidikan akan menghasilkan nilai tambah dari perencanaan, penganggaran, dan evaluasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Utara. Demi menuju Indonesia Emas pada tahun 2045, mari kita para ASN harus memulai untuk menerapkan core values berakhlak. ASN berakhlak. ASN bangga melayani bangsa.